Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Halo, saya Bumi. dalam podcast kesayangan kita, Garuda Podcast. Podcast. Untuk hari ini, aku tuh pengen nanya deh sama Kak Bumi. Kalau di Apa Kak tuh? Bumi sendiri, kira-kira punya adik atau kakak berapa cewek atau berapa cowok kira-kira? Aku ada banyak nih kesebelasan. Enggak, Ding. Enggak. Jadi satu adik, satu kakak. Itu cowok, cewek itu gimana? Kebetulan cewek satu, kemudian aku cowok, ada lagi cowok lagi. Oh gitu. Oh, kenapa nih? Berasa disensus nih. Baik, kalau bicara soal saudara cowok atau cewek, aku nggak tahu kalau seandainya Kak Bumi mungkin sempat mendengarkan tentang istilah anak mami banget, terutama itu anak-anak cowok gitu loh. Mungkin kalau seandainya saudaranya itu dekat sama mamanya atau mungkin dekat sama papanya. Jadi kalau kita bicara anak mami ini, kayaknya kita masih sering denger deh. Tapi karena kan sekarang kita udah jadi lelaki dewasa ya, jadi mungkin istilah anak mami ini agak jarang kita dengar. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke beberapa dekade yang lalu, tua banget kayaknya. Maksudnya ketika kita masih kecil, untuk anak mami itu udah eksis nggak sih? Jadi kayak barang atau bahan bulian kayak gitu. Sampai dengan saat ini juga masih banyak kayaknya anak-anak cowok yang punya relasi dekat dengan ibunya itu dibilang atau dianggap sebagai anak mami, sama teman-temannya dikecengin, anak mami, lu anak mami kayak gitu. Dan memang untuk generasi 90-an ya, ini untuk anak mami atau julukan anak mami ini lebih dikenal sekali untuk generasi 90-an. Nggak tahu untuk generasi sekarang apakah memang masih terngiang di telingamu atau enggak ya untuk istilah anak mami ini. Cuman kalau bicara mengenai anak mami, ini kan lebih ya seperti yang tadi di awal kita sebutkan, bahwasanya itu lebih dominan kepada kedekatan seorang anak laki-laki kepada ibunya, begitu ya. Untuk hal ini banyak juga yang timbul stigma-stigma di masyarakat bahwasanya anak-anak yang dekat dengan mama atau dengan papanya ini punya potensi gay begitu. Nah, kalau menurut Kak Bumi sendiri kira-kira gimana tuh? Untuk hal itu aku juga sering denger ya, baik itu dari zaman dulu, zaman kita masih kecil kayak gitu, ataupun baru-baru ini kan, meskipun aku nggak punya anak sendiri nih, tapi kan kadang aku pergi atau nemenin ponakan, mungkin nganterin dia sekolah atau jemput kayak gitu. Aku sambil nungguin tuh aku ngeliat anak-anak kecil main kayak gimana. Aku juga punya temen yang beberapa dari mereka adalah tenaga pengajar. Mereka juga cerita nih, karena kan tenaga pengajar sebenarnya ini juga justru harus bisa dan punya ilmu konseling kayak gitu. Betul. Ada praktek bullying di sekolahan. Nah, ini biasanya udah sering banget ada bullying seperti itu. Zaman sekarang ini masih terjadi, Kak Langit ya. Jadi dikatain anak mami itu adalah sesuatu yang masih sering terdengar sebenarnya di sekolahan kayak gitu. Untuk anak cowok yang deket sama ibunya gitu. Nggak bisa kita pungkiri, ini masih jadi stigma. Jadi anak laki-laki yang punya hubungan lebih dekat sama ibunya ketimbang ayahnya itu dibilang berpotensi jadi gay atau punya kecenderungan nanti menjadi seorang homoseksual gitu. Nah, ini yang mesti kita gali lagi, bener nggak sih kalau misalkan ada anak laki-laki yang punya hubungan lebih dekat sama ibunya ketimbang sama ayahnya, itu bisa menjadi potensi bahwasanya nanti gedenya jadi gay, atau juga apakah itu bisa menyebabkan seseorang menjadi gay kayak gitu. Sebenarnya kita udah tahu jawabannya, bahwasanya itu bukan penyebabnya, cuma kita mau sampaikan nih ke pendengar kayak gitu. Karena kekhawatiran ini muncul juga nih sama beberapa orang tua. Karena aku tuh kayak kadang dengar teman curhat yang teman tim orang pengajar tadi ya. Jadi dia curhat karena memang kadang ibunya nanya, emang anak aku dibully apa kayak gitu. Ternyata anaknya sedikit anak mami. Terus jadinya terpaksa ibunya itu kayak jaga jarak ke anak laki-lakinya kayak gitu. Atau ada beberapa kasus juga jadinya dia dipaksa untuk banyak bonding ke ayahnya kayak gitu. Untuk bisa bikin biar balance lebih dekat sama ayah dan juga dekat sama ibu. Jadi itu masih kental banget, masih jadi stigma banget karena orang tua takut nanti dia akan jadi gay. Padahal nggak sama sekali gitu, nggak ada relate ya. Betul. Jadi justru dengan pendapat-pendapat atau stigma-stigma di masyarakat yang modelan seperti ini justru bisa menjadi, kalau seandainya orang tuanya bijak, mungkin dia bisa mengabaikan aja ya. Tapi kalau misalnya orang tua mungkin yang juga
gampang mengikuti pendapat dari masyarakat, ini juga yang tadinya hubungan orang tua dan anak bagus bisa saja menjadi renggang ya, diakibatkan dengan hal-hal seperti ini. Namun apakah memang benar bahwasannya kedekatan seorang ibu dengan anak, terutama untuk anak laki-laki, apakah ini menjadi sebuah potensi bahwa anak itu akan menjadi seorang gay di masa depan? Ternyata kalau kita ngecek nih ya Kak Bumi ya, berdasarkan dengan salah satu research gitu ya, researchnya tuh bilang begini, bahwasannya kalau anak laki-laki atau seorang pria yang memiliki hubungan atau kedekatan emosional yang sangat kuat dengan ibunya, ini justru sebetulnya orang-orang ini memiliki mental yang lebih sehat, kemudian mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih empati, dan juga mereka akan membangun hubungan relasi yang lebih baik dengan lawan jenis. Ternyata seperti itu. Jadi riset udah membuktikan juga ya bahwasanya stigma yang berada di masyarakat itu nggak benar. Karena memang pentingnya ilmu parenting ya. Maksudnya bukan berarti kita nggak punya anak, kita nggak ngerti parenting, enggak. Karena kan kita sebagai orang dewasa ini bertanggung jawab untuk anak-anak kecil di sekitar. Entah itu ponakan, anak tetangga, atau anak yang kita baru temui, agar bisa memberikan contoh yang baik atau setidaknya memberi tahukan bahwasanya ini loh yang benar dan ini tidak benar kayak gitu. Dan dari research tadi membuktikan bahwasanya memang itu tidak ada relasinya sebenarnya. Dan kita harus sadar juga bahwasanya masing-masing anak ini individualnya unik ya. Namanya kita manusia. Kita unik, jadi nggak bisa anak laki-laki harus deket sama ayahnya, anak perempuan harus deket sama ibunya. Kalau misalkan dia mau deket sama mamanya, ya udah dia deket aja, itu nggak bakal bikin dia jadi gay kok. Karena ada yang bilang juga kita sama anak itu waktunya sebentar banget loh. Benar, Langit. Benar. Seperti kita menghidupkan mata, anak kita udah dewasa. Betul, dan hilang tuh waktu untuk bersama anak-anak. Jadi kalau misalkan ada anak laki-laki yang deket sama mamanya, yang gak usah heran, wajar dong. Orang dari kecil, orang dia udah sama mamanya, mungkin juga mamanya itu punya apa ya, kayak rasa keibuan yang luar biasa ya. Karena nggak semua perempuan punya jiwa keibuan kayak itu gitu. Poinnya benar. Nah, kalau misalkan mamanya punya jiwa keibuan, merasa aman dan nyaman, ya kenapa enggak kayak gitu. Benar. Kita bisa ngeliat fakta di luaran, banyak kok yang dekat sama mamanya, toh pas udah gede nggak ada masalah kayak gitu. Yep. Ada juga yang nggak punya mama, pas dia dewasa jadi gay kayak gitu. Benar. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Yes, betul sekali. Iya kan? Itu banyak terjadi. Betul sekali. Ada juga yang berkata bahwasannya kalau dia itu jadi gay karena dia nggak punya relasi atau bonding yang kuat dengan sang ayah. Lah, coba kita lihat banyak anak-anak yang berasal dari keluarga broken home, justru dia nggak ada yang cowok-cowok yang terlahir dari keluarga broken home, terutama untuk yang tinggal sama mamanya sementara papanya nggak ada. Nggak juga tuh mereka kemudian menjadi gay gitu ya. Justru mereka bahkan tumbuh menjadi pria-pria yang gagah perkasa, bahkan yang lebih banyak melindungi perempuan. Dan mereka itu banyak yang menjadi nggak mau gitu, yang nggak mau nanti kelak aku harus seperti kayak ayahku. Justru seperti itu. Jadi sebetulnya stigma ini agak sedikit mungkin memang juga kita nggak bisa menyampaikan bahwa saat ini hal yang salah ya. Cuma terdengar konyol kalau seandainya hal ini kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan orientasi seksual seseorang itu. Aduh. Tapi kayak apa ya, aku juga kadang bingung loh, kayak stigma yang beredar di sosial kita gitu. Ini asal mulanya dari mana sih? Ada nggak sih rekam jejaknya? Kenapa ini sampai muncul, kemudian kenapa ini bisa tersebar luas? Mungkin bisa tersebar luas karena memang orang kita tuh gampang percaya. Betul. Orang kita tuh gampang banget percaya sama hoax kayak gitu. Betul. Tapi kenapa kita nggak banyak orang juga yang bisa mempelajari lagi, ini benar nggak sih? Ini cuma mitos atau fakta? Ini masih relevan nggak sih sama zaman sekarang ini atau enggak? Kayak gitu. Betul. Karena orang kita tuh masih cenderung menggunakan pendapat-pendapat, menggunakan ide-ide yang masih datangnya itu dari beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga orang pikir itu masih tetap relevan dengan kehidupan modern saat ini. Padahal kalau kita ngelihat, itu tidak ada relevansi sama sekali ya terkait dengan
kedekatan seorang anak dengan orang tua itu akan membentuk melahirkan atau menciptakan anak-anak yang berpotensi gay atau lesbian. Nah, ini yang perlu kita harus luruskan, kita benerin. Mungkin juga dia punya potensi itu, tapi sekali lagi ini bukan menjadi dasar utama bahwasannya anak itu langsung cepat-cepat bisa menjadi gay ketika dia tumbuh dewasa hanya karena dia terlalu dekat sama mamanya atau dia karena kurang kasih sayang dari bapaknya. Tetapi kembali lagi itu karena memang sudah ada bibit-bibit dalam diri atau sudah punya kecenderungan itu dari awal. Bahkan mungkin dari masih kecil pun dia sudah tahu gitu loh bahwasanya aku ini berbeda loh. Kalau kita bahas dari kita punya podcast sebelumnya itu kan ada ya, kenapa mah kita berbeda begitu ya, which is seorang anak itu dia tuh sebetulnya sudah tahu bahwasannya tuh dia agak berbeda jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Aduh, mohon maaf sekali. Maaf ya, kita ketawa, maksudnya emang ini kayak kocak banget, kita 2024 tapi kita masih percaya banget stigma-stigma itu. Betul. Nah, masih ngomongin soal stigma seperti ini, tadi Kak Langit sempat bilang juga ya, kalau misalkan sering kita dengar dari teman-teman LGBT atau teman gay juga bilang karena nggak punya kurang kasih sayang seorang ayah, jadinya dia jadi gay kayak gitu. Nah, itu nggak ada apa coba gitu loh. Kayak ngapain lu nyalain orang tua lu gitu loh. Lu jadi gay ya udah, lu tinggal mau terima atau enggak, itu masalah. Kalau misalkan lu mau terima ya bagus, kalau misalkan lu nggak mau terima ya jangan nyalain orang lain. Betul. Cukup kayak jadi vampir yang makan tahu aja gitu loh. Gak usah jadi vampir penghisap darah. Iya, gitu. Betul sekali. Karena gini Kak Bumi, kalau kita ngelihat ya, aku punya teman juga yang memang seorang gay juga, tapi kalau diperhatikan bondingnya dia atau hubungan atau relasi dia antara kedua orang tuanya, dia dengan kedua orang tuanya itu erat dan dekat banget. Jadi kalau dilihat dari foto-foto masa kecilnya, gimana ayahnya itu memperlakukan dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, bahkan itu juga hubungan dekat dengan mamanya juga sama. Dan bahkan bapaknya pun itu sekalipun tidak pernah memukullah dia seperti itu. Tapi apa? Ketika besar pun ya namanya juga dia sudah punya kecenderungan itu dari bawaan lahir, ya tetap aja berpotensi gay itu gampang sekali. Jadi bukan kemudian karena dia dekat dengan orang tuanya atau dia hilang kasih sayang daripada bapaknya, lalu kemudian anak ini akan tumbuh dan berpotensi menjadi seorang gay atau lesbian. Jadi kayak dari contoh seperti ini aja kita bisa menarik sedikit kesimpulan bahwasannya itu tidak 100% benar dan mendukung pendapat yang banyak lahir di masyarakat saat ini. Seperti itu. Bener ya, mungkin boleh aku tambahin juga. Gay ini itu bisa berada atau berasal dari keluarga yang berlatar belakang apapun kayak gitu. Entah itu keluarganya penuh kasih sayang, entah itu keluarganya tercerai-berai, entah itu keluarganya nggak punya agama, atau keluarganya yang agama banget, gitu, yang pernah ketinggalan ibadah, atau kayak gimana pun bentuknya. Kalau kita mau damai hidup kita, berhentilah untuk menyalahkan orang tua kayak gitu. Dan ketika kita menyalahkan orang tua, itu hidup kita kayak bebannya tuh nggak lepas-lepas gitu. Bener banget. Jadi ketika kita menerima diri kita dan berhenti untuk menyalahkan orang tua, karena kita udah diciptakan seperti ini, kita udah dianugerahkan untuk keunikan seperti ini, rasa kita untuk menyukai pria juga atau menyukai perempuan juga, ya udah kayak gitu, jangan nyalain orang lain. Kan banyak nih sekarang kayak kita dengar mungkin ada forum-forum yang ngomong LGBT itu gara-gara pola asuh orang tua, kemudian gara-gara ini, sementara dia nggak paham sama sekali apa yang dibicarakannya. Nah itu yang kadang kasihan gitu loh. Dan parahnya lagi nih Kak Langit, ada bagian dari kita, bagian komunitas yang dia gay atau dia LGBT, kemudian dia mengiyakan dan dia juga menuntun masyarakatnya untuk percaya bahwasanya informasi yang disampaikan tadi yang belum 100% benar itu udah valid kebenarannya. Itu yang sayang sekali. Betul. Ini yang kemudian nanti merusak nih ya. Jadi kita tuh akan tetap hidup dalam pemahaman yang salah ini terus menerus. Jadi kita sebagai generasi-generasi yang baru, generasi-generasi muda yang sebetulnya sudah melek dengan teknologi, kita harus memutuskan mata rantai
pemahaman-pemahaman seperti ini, sehingga kelak ketika kita yang menjadi orang tua, kita lebih paham, lebih mengenal lagi, terutama untuk mengenal anak kita itu seperti apa, sehingga kita nggak terpengaruhi oleh pendapat-pendapat orang lain gitu loh. Jadi kita tahu bagaimana kita mengenal anak kita itu seperti apa. Jadi bukan karena anak kita itu kemudian menjadi seorang gay, itu karena kita yang salah mengasuh, atau mungkin karena bapaknya terlalu sibuk kerja sehingga melupakan bagaimana intensitas hubungan dengan anak. Mungkin itu juga bisa mempengaruhi, tapi itu faktornya sangat kecil sekali. Betul. Dibandingkan dengan ada potensi itu sudah ada dari dalam diri. Ini yang mau kita tekankan sekali lagi, bahwa kenapa kita sering menekankan hal ini, karena ini orang tuh masih terlalu menyalahkan bahwasanya menjadi gay itu tuh karena faktor eksternal tanpa melihat faktor internal sendiri. Karena sebetulnya untuk menjadi seperti seorang gay ini bukan hanya serta-merta faktor eksternalnya lebih kuat, justru malah faktor internalnya lah ini yang lebih kuat. Ya, internalnya siapa? Ya, itu personal itu sendiri gitu. Jadi ini adalah kerjasama orang tua, kemudian juga lingkungan dalam melihat tumbuh kembang anak itu dari kecil, dan kemudian jangan kemudian anak juga ketika sudah besar lalu menyalahkan orang tua seperti yang tadi Kak Bumi sampaikan untuk menutupi dia punya kecenderungan gay atau lesbiannya. Ini yang sebetulnya tidak boleh sampai terjadi seperti itu. Iya, dan balik lagi tadi ya kita ke topiknya ya. Jadi untuk bunda-bunda ya denger ini, jangan khawatir kalau misalkan ada anak cowoknya yang deket, ya udah nggak apa-apa, manfaatin aja waktunya ya. Karena nanti mungkin dari umur 0 tahun sampai dengan 17 tahun, ya kalau misalkan masih deket sampai segitu, ya udah berarti itu anugerah. Karena banyak yang udah SMP, anak-anak itu udah pada deket sama orang lain, sama teman-teman, bukan sama bundanya lagi. Belum lagi kalau misalkan udah 18 tahun mungkin nanti akan tinggal di luar kota karena mungkin kuliah, kemudian hidup sendiri karena kerja dan lain hal gitu loh. Jadi ya udah nikmatin aja gitu. Benar. Atau mungkin udah punya pacar. Jadi ya kan? Dibiarin aja gitu. Jadi jangan kemudian hanya karena dia dekat dengan ibunya. Dan kemudian ini juga nih yang salah. Mungkin teman-teman kita para pendengar mungkin punya adik atau punya saudara atau punya ponakan yang juga jahil, yang suka meledekin atau membuli teman-temannya dengan istilah dia anak mami atau anak papi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada ponakan kita atau kepada sepupu kita atau sanak saudara kita, bahwasanya itu tidak boleh. Justru dengan demikian, kalau saya menilai nih ya, aku menilai nih ya Kak Bumi ya, justru orang yang suka membuli seperti itu justru dia kurang kasih sayang sebetulnya. Orang-orang seperti ini yang bisa aja mungkin nanti cenderung menjadi orang yang agak egois, orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang agak agresif, dan orang-orang yang agak frontal di kemudian hari ya. Jadi kembali lagi bahwasannya kedekatan orang tua dan anak itu tidak menjadi salah satu faktor utama bahwasannya anak itu berpotensi menjadi seorang gay atau lesbian. Segitu dulu untuk podcast kita episode kali ini ya. Kayak yang kita bilang tadi, jadi kalau untuk bunda di luar sana juga orang tua, kalau misalkan ada anaknya deket sama mamanya, itu nggak perlu khawatir, nikmatin aja, enjoy aja masa-masa itu ya. Yang penting penuhi aja kasih sayangnya. Nah, besar nanti seperti apa ya, kita serahkan lagi kepada anaknya ya. Betul. Oke, itu dulu untuk podcast kita di hari ini. Saya Langit dan juga saya Bumi. Kita berdua pamit undur diri. Seperti biasa kita akan ketemu lagi di pekan depan. Dadah. Bye.